Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah, tabarakallah. Pripun kabar sedaya? Sehat nggih? Sampun makan siang? Habis piringnya? Enggak. Wih, dua piring. Iya. Oke, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah ya. Ini kita sedang berada di suatu masjid yang ada sejarahnya sangat luar biasa. Ini namanya Masjid Al-Fasah ya, sebagaimana tercantum di belakang kita. Al-Fasah. Iya, ini dulunya masjid. Masjid Al-Fasah. Jadi masjid ini berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Kemarin sampun ya diceritakan tentang perang Uhud ya, bagaimana gigihnya Rasulullah berjuang untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini berawal daripada perang Uhud, yang mana dalam perang Uhud itu ada sekitar 300 orang munafik ya yang kembali dari perang Uhud ya, dan di sana juga ada ketidaktaatan daripada para sahabat, yang mana Rasulullah berpesan yang ditugaskan ada 50 pemanah ya. Ada 50 orang ditugaskan oleh Rasulullah SAW supaya menang ataupun kalah tidak boleh turun. Yang tadi kita lewat ya. Masya Allah, tabarakallah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian yang 43-nya turun, sehingga orang Islam dapat diserang dari depan dan belakang ya. Ini saya singkat saja supaya ini cepat sampai ke sini sejarahnya ya. Dan Masya Allah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di kawasan ini depan kita ini, rumah-rumah ini dulu ya. Dulu di sini kebun kurma semuanya. Dulu di sini kebun kurma panjang nih. Jadi selereng Gunung Uhud ini dulunya adalah kebun kurma. Dan kebun kurma itu menjadi pertahanan alami daripada kota Madinah. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundur dari perang Uhud itu ke arah Jabal Uhud ini, ke arah Gunung Uhud. Dan liciknya ada seorang yang namanya Abu Amir Al-Fasik. Abu Amir Al-Fasik. Dia penduduk kota Madinah. Dia dulunya hampir diangkat sebagai seorang raja di kota Madinah. Tapi setelah Rasulullah hijrah, orang-orang Madinah masuk Islam, Abu Amir Al-Fasik ini tidak jadi diangkat raja. Akhirnya apa yang terjadi Abu Amir? Abu Amir sangat dendam banget kepada Rasulullah. Rasulullah mempunyai dendam yang sangat kuat kepada Rasulullah SAW. Mengingat hampir terjadinya peperangan ini, akhirnya Abu Amir Al-Fasik ini membuat sumur-sumur yang banyak di sini, di sekitar kebun sini. Dulunya kan kebun di sini, ya kan? Kebun kurma. Abu Amir Al-Fasik menggali lubang-lubang yang gede dan begitu dalam. Dan di lubang itu ditutupi dengan palapah kurma dengan daun-daun. Tujuannya apa? Supaya ketika Rasulullah mundur, Rasulullah terjatuh ke dalam lubang. Dan itu betul terjadi. Rasulullah terjatuh ke dalam lubang, dan makanya di sana ada Abu Talha. Dia datang menolong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru saja diangkat ke atas, datanglah Ibnu Qami'ah. Dia dari orang kafir Quraisy. Datang langsung menghujamkan pedangnya ke bahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kata Rasulullah sampai merasakan sakitnya sampai 1 bulan. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, tabarakallah. Kemudian tidak sampai di sana ya. Bahkan Rasulullah sampai ditampar juga, sampai gigi beliau pecah. Gigi Rasulullah SAW pecah, dan juga sampai ada daripada pecahan daripada helm perangnya ini menusuk pipi mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Abu Talha segigih mungkin melindungi Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, selama aku masih hidup tidak akan ada yang bisa menyentuhmu. Abu Talha rela mengorbankan nyawanya demi melindungi Rasulullah SAW. Akhirnya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana ketika selesai perang menuju ke sini, Abu Talha itu mencabut pecahan daripada helm perangnya dengan giginya, sampai giginya copot. Sampai Rasulullah SAW mengatakan bahwasannya ketampanan dari Abu Talha setelah perang itu malah bertambah cahayanya, sekalipun giginya copot. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah lari ke arah gunung ya, dan naik
Dan ketika Rasulullah naik ini bersama beberapa sahabatnya, gunung ini bergoncang, Bapak Ibu. Gunung Uhud ini bergoncang. Gunung Uhud ini bergoncang. Kenapa? Karena senang gunung ini dinaiki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi apa kata Rasulullah? Uskut ya Uhud, diam wahai Uhud, diam wahai Uhud. Innaka nabiyyun wa siddiqan wa syahidain. Karena di atasmu ada seorang nabi dan ada seorang yang dijuluki dengan As-Siddiq, dan ada dua orang yang akan mati syahid. Siapa? Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Seorang nabi yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah orang kafir, orang Islam lari ke sini, Bapak Ibu, ya, orang kafir Quraisy memutilasi jasad pada orang Islam. Dan setelah itu Rasulullah istirahat di sini, di Masjid Al-Fasah ini, di Masjid Al-Fasah, ya. Dan di Masjid Al-Fasah ini Rasulullah sholat dalam keadaan duduk. Sholat dalam keadaan duduk. Ya, kenapa? Karena beliau dalam keadaan terluka. Namun ada yang mengisahkan bahwasannya, ya, Rasulullah SAW sebelum ke sini Rasulullah sembunyi di atas di samping itu pecahan batu itu yang ada tembok ditutup itu, ya. Nah, tapi itu pendapatnya dhaif. Riwayatnya pun juga tidak ada. Cuman dari katanya, ya. Rasulullah SAW sembunyi di sana. Setelah orang kafir Quraisy meninggalkan kota Madinah, baru Rasulullah turun dan sholat zuhur dan asar di Masjid Al-Fasah ini. Dan para sahabat yang sehat maupun yang sakit semuanya sholat dalam keadaan duduk. Kenapa? Karena sifat para sahabat itu mengamalkan apa yang dilihat dari Rasulullah. Rasulullah sholatnya ngadeg, para sahabat juga berdiri. Rasulullah sholatnya duduk, para sahabat juga duduk. Makanya Masjid Al-Fasah ini menjadi saksi bisu daripada perjuangan Rasulullah SAW. Dan disinilah Rasulullah beristirahat setelah perang Uhud. Dan sholat zuhur di sini bersama para sahabatnya, dan sholat asar di sini, baru setelah asar baru kembali ke Madinah. Dan ini merupakan pinggiran atau di luar kota Madinah, sudah ada perbatasan kota Madinah, ya. Karena di belakang ini adalah gunung air, ya, gunung air Jabal Sur itu batas kota Madinah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang membangun masjid ini adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Dia merupakan keturunan daripada Sayyidina Umar ibnul Khattab, ya. Dan dia membangun masjid ini ketika beliau menjadi gubernur di kota Madinah. Dan memang di masa beliau tempat-tempat sejarah banyak yang dibangun untuk mengingat kembali perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Masjid Al-Fasah ini tempat Rasulullah beristirahat setelah perang Uhud. Dan di sini Rasulullah sholat dalam keadaan duduk, dan beliau ketika di sini dalam keadaan terluka parah. Semoga dengan kita ziarah ke Masjid Al-Fasah ini kita dapat mengingat bagaimana perjuangan Rasulullah SAW yang sangat gigih, ya. Dan itu semua terjadi diawali dengan mimpi Rasulullah SAW. Karena sebelum perang Uhud, Rasulullah sudah memberi kode kepada orang Islam. Ketika perang Uhud mau terjadi, ada beberapa usulan dari orang-orang Islam. Rasulullah kan biasa bermusyawarah. Setiap ada sesuatu Rasulullah pasti bermusyawarah. Di sana Rasulullah SAW didesak oleh para sahabat, ya Rasulullah, kita hadang orang kafir Quraisy di luar kota Madinah. Kenapa? Karena orang Islam lagi semangat banget. Kenapa semangat? Karena dengar kabar ketika perang Badar yang wafat dijamin masuk surga semuanya, ya. Dan sekalipun perang Badar jumlah orang Islam sedikit, tapi di sana dibantu oleh Allah dengan kemenangan yang luar biasa. Sehingga orang-orang para sahabat yang tidak ikut serta dalam perang Badar ini merasa ingin juga untuk mendapatkan keutamaan itu. Makanya ketika mau terjadi perang Uhud, para sahabat, ya Rasulullah, kita hadang orang kafir Quraisy di luar kota Madinah. Akan tapi Rasulullah mengisyaratkan supaya menghadang orang kafir Quraisy di sebuah benteng. Tadi ada yang kita lewat, ada bis belok di sini tadi, ya gitu, ya. Di sana dulunya adalah benteng atau pintu gerbang kota Madinah. Rasulullah memberi syarat supaya bertahan di dalam benteng. Tapi para sahabat seakan mendesak. Akhirnya Rasulullah masuk ke rumahnya untuk menyediakan baju perangnya, dan di sana sahabat bermusyawarah, kayaknya kita agak memaksa Rasulullah. Oke lah, setelah itu Rasulullah pakai baju perangnya, keluar dan menghadap sahabat lagi, dan sahabat mulai lunak. Ya Rasulullah, maafkan kami kalau kami mendesak jenengan, katanya. Akhirnya oke lah, kita ikuti apa kata Rasulullah, kita bertahan di dalam benteng. Apa kata Rasulullah SAW?
diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi seorang nabi yang sudah memakai baju perang untuk kembali dari perang sampai Allah yang menentukan musuh yang menang atau kita yang akan menang. Tapi di sana Rasulullah menyampaikan bahwasanya dalam isyaratnya, dalam mimpinya Rasulullah mengatakan, aku melihat retakan dalam pedangku. Aku melihat retakan dalam pedangku dan aku melihat seekor sapi yang disembelih dan aku melihat benteng dan aku melihat benteng di dalam mimpiku. Apa artinya? Ketika diartikan, kata Rasulullah SAW, melihat retakan dalam mimpi itu menunjuk ke dalam pedang itu menunjukkan para sahabatnya Rasulullah nanti akan ada yang gugur. Sudah diberikan isyarat oleh Allah bahwasannya dengan isyarat pedangnya Rasulullah yang retak itu, bahwasannya dari sahabat Rasulullah akan ada yang gugur. Dan sapi yang disembelih itu mengisyaratkan bahwasannya di sana paman Rasulullah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib akan gugur. Dan itu semua terjadi dalam perang Uhud. Sedangkan benteng di sana adalah kota Madinah Al-Munawwarah yang tetap utuh sejahtera. Ya, seandainya ikut saran Rasulullah, semuanya insya Allah akan aman. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena memang kebiasaan Rasulullah adalah selalu bermusyawarah setiap ada sesuatu. Semoga kita bisa mencontoh Rasulullah ya. Setiap ada suatu hal dalam keluarga ataupun dalam kehidupan sehari-hari kita, hendaklah kita melibatkan yang berwenang ya. Paling tidak kalau dalam suami istri adalah istri, kalau dalam keluarga adalah keluarga. Jangan mengambil keputusan sepihak. Jadi jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang punya wudu, yang mau sholat monggo ngalap berkah. Karena tempat ini pernah digunakan Rasulullah untuk sholat zuhur dan asar dalam keadaan duduk. Makanya jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan heran kalau kita dapat hadis, ada kok hadisnya ini beda. Karena sifatnya sahabat kan mengamalkan yang dilihat, kan gak mungkin Rasulullah ke Uhud, semua yang di Madinah ke Uhud semua, Madinah sepi, enggak. Yang ke Uhud ya ke Uhud, yang di Madinah ya di Madinah. Sehingga yang di Madinah tidak tahu apa yang terjadi di Uhud. Sifat sahabat mengamalkan apa yang dilihat. Jadi yang ada di Uhud sholat duduk bersama Nabi, yang di Madinah sholatnya berdiri. Itulah sebabnya hadis berbeda. Karena kehidupan tetap berjalan, Rasulullah dakwah tetap berjalan. Monggo kita foto bareng-bareng. Setelah foto bareng-bareng, yang mau sholat monggo silakan, yang ada wudu sholat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid, memuliakan masjid. Kita foto bersama dulu di sini, Kita foto bersama dulu, di Masjid Al-Fasah. Namanya Masjid